Racikan berita. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, syukur alhamdulillah. Pada hari ini kita ada di depan gedung DPR ini untuk menunjukkan bahwa kita adalah bagian daripada perubahan itu. Alhamdulillah kita barusan menyelesaikan mendampingi mengamati demo rakyat ya, tanggal 1 Maret di Jakarta, dan bukan di Jakarta saja, di beberapa kota, Medan, ada di Solo, Surabaya, yang nampaknya kesamanya adalah meneriakkan untuk gulingkan Jokowi atau memasukkan Jokowi. Di sini ada tambahannya, mendorong pensuksesan hak angket dan memakzulkan Jokowi. Ini sebenarnya walaupun dihadiri ratusan tokoh, puluhan ribu massa, itu sama sekali tidak terencana dengan panitia yang rapi. Tapi memang kreatifnya orang-orang itu menyantumkan tokoh-tokoh, ada Bang Nainggolan, ada Pak Narko, ada Egy Sujana dan sebagainya. Nampaknya kita melihat ada semacam kegusaran, yaitu tahu-tahu kemarin itu ada pemanggilan Egy Sujana. Apakah berkaitan dengan ini atau ada dendam lama karena dia gigih ingin mengungkap tentang ijazah palsu? Yang penting ini tadi nampaknya itu yang sangat menonjol, ingin memasukkan Jokowi. Dan tentu ini adalah gerakan awal, maksudnya awal dari pengkerucutan sejak ingin meneriakan hak angket. Nah, di sini bersama kita ada tokoh yang belum kita wawancarai, ada Bang Dr. Syahganda Nainggolan, ada komandan kita nih, Pak Jenderal Narko, komandan lapangan, dan ada narasumber yang walaupun beliau wartawan senior, tapi tidak pantas kalau sekarang ini kita jadikan wartawan aja, dia harus menjadi narasumber karena termasuk pemberi informasi atau dengan kata lain provokator di mana-mana, sehingga menyebabkan orang menjadi cerdas semua. Saya minta Bang Nainggolan dulu untuk bicara. Ya, terima kasih teman-teman media. Jadi ini ada Om Lim, ada Anti Oligarki, ada Mim Bartuk, ada Bang Edi Channel, ada Popoli TV, ada Realita TV juga. Sawa Media, ada 8, 9. Terima kasih, luar biasa nih media-media yang media perjuangan, Bang. Perjuangan, ya, karena ini juga bisa jutaan orang yang nonton sekaligus ini. Saya selalu mengikuti. Jadi pertama saya syukur alhamdulillah pada hari ini adalah langkah pertama. Langkah itu tidak akan mungkin besar kalau tidak ada langkah pertama. Jadi saya mengapresiasi panitia yang dalam hal ini yang mengundang saya sebagai narasumber orasi tadi adalah Gerakan Masyarakat Perubahan, dan mereka mendaftarkan resmi di kepolisian Polda Metro Jaya, minta izin resmi, kemudian menampilkan tokoh-tokoh siapa yang akan pidato di dalam mimbar tadi, yang kemudian ketiga tuntutannya jelas, ya, dan masanya juga masa yang jelas. Artinya apa? Artinya ini pengorganisasian yang menurut saya adalah pengorganisasian ciri-ciri modern yang dilakukan negara-negara maju juga seperti ini, negara-negara demokrasi maju. Nah, pada hari ini seluruh rakyat itu sudah melihat bahwa terjalankan itu pengorganisasian rakyat yang anti kecurangan pemilu. Ya, tersampaikan tadi pesan-pesan itu. Pesan pertama adalah bahwa mereka mengutuk rezim Jokowi yang melakukan kecurangan dalam pemilu. Yang kedua, mereka mendorong DPR untuk bertindak untuk melakukan hak angket, karena teman-teman di dalam forum tadi yakin bahwa DPR RI ya sanggup untuk melakukan hak angket, melakukan investigasi, kan itu hak konstitusional mereka. Di mana pada akhirnya DPR itu bisa melakukan hak menyatakan pendapat, ya, seperti zaman pemakjulan Gus Dur, ya, kemudian pemakjulan Sri Mulyani di kasus Senturi dan lain-lain. Jadi itu langkah bagus pada hari ini. Jadi kalau saya refleksi 2019, saya juga pelaku seperti ini, saya juga orator pertama di dalam pengorganisasian pertama di tempatnya di seberang Megaria itu, di markas perjuangan anti kecurangan waktu itu tahun 2019. Kita juga melakukan yang sama, dan ini luar biasa, dia udah di depan DPR. Kalau dulu kita masih di rumah
di rumah ya, rumah yang diberikan oleh seseorang, baru kita ke Bawaslu, baru kita besar sampai 20-21 Mei. Ya. Nah, bulan puasa ini juga menjelang bulan puasa ini saya pikir akan lebih cepat proses yang sekarang ini untuk membuktikan kepada rakyat khususnya yang merasa dicurangi, yang taksiran saya sekitar 60-70% rakyat Indonesia merasakan yang sama, perasaan publik namanya. The feeling of betrayal ya, itu dirasakan 70% rakyat Indonesia, dan mereka merasakan udah ada mulai gerakannya. Insya Allah harapan saya ke depan ini akan menggelinding terus membesar gelombang gerakan ini yang bersinergi dengan kekuatan parlemen di DPR. Arahnya angket itu tadi maksudnya. Ya kan, angket itu salah satu cara kan, karena kita ada kehilangan kepercayaan ke Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi sejak awal sudah kita lihat menjadi mahkamah keluarga. Jadi ide berlian ini tentu kita mengapresiasi saudara Ganjar Pranowo yang mulai mencetuskan isu hak angket kan. Jadi kita mengapresiasi dan seluruh paslon juga mengapresiasi, ya semua partai-partai dari 03 dan 01 juga mengapresiasi, semuanya memang akan ke hak angket ini gitu. Mengapa para beberapa penasihat Jokowi misalnya Profesor Yusril atau yang lain seperti kayak menghalang-halangi atau secara undang-undang bahwa ini tidak tepat lah ke situ, ke angket ya, hanya ke MK. Kira-kira apa? Ya, saya nggak ngerti. Saya pikirkan itu kan pernyataan politik ya dari Yusril yang memang dia adalah penasehat Prabowo di 02 ini kan, paslon 02. Jadi wajar aja dia melakukan delegitimasi pada upaya ini. Tapi bahwa ini hak angket ini itu adalah hak konstitusional yang diberikan kepada DPR ya untuk menyelidiki jalannya negara, itu kan boleh dilakukan. Jadi saya pikir Yusril ya dia sangat vested interest ya, personal vested interest. Dasarnya memang sepantasnya dia sebagai penasehatnya atau Prabowo ya, bukan dia sebagai profesor dari UI yang perusahaan netral. Baik Bang, tahan dulu, nanti saya minta sambil lanjut Pak Narko ini. Apakah misalnya ini proses ke angket itu terus dukungan rakyat itu masih sangat diperlukan, atau bersama-sama harus kompak sampai pokoknya presiden hadir, atau misalnya bagaimana kalau presiden tidak hadir atau malah melakukan itu perlawanan selanjutnya, misalnya dia kemudian malah seperti mengajukan perpu pada saat undang-undang Omnibus Law, bagaimana kalau dia kemudian malah dengan keberaniannya mau melakukan dekret misalnya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salim dan teman-teman media, yang saya lihat dari kejadian atau kegiatan tadi, unjuk rasa yang disampaikan oleh sekelompok relawan atau banyak kelompok relawan. Kemudian saya tidak hanya lihat yang terjadi di Senayan saja, tapi saya dapat informasi di Palembang terjadi dua kegiatan yang sama, di mana-mana. Di Palembang juga, di Jakarta, di Medan juga, di Solo juga, di Lampung juga. Dari situ yang bisa saya simpulkan, sebegitu besar perhatian rakyat terhadap kecurangan pelaksanaan pemilu yang baru terjadi, di mana aktor yang paling licik di situ adalah Jokowi langsung. Jokowi langsung. Jadi sebenarnya dari situ kita bisa lihat bahwa yang namanya kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu Februari 2024 ini sudah begitu terstruktur, sistematis dan masif. Dan rakyat ini, saya dulu katakan begitu, rakyat ini nggak buta, nggak tolol, dia tahu. Dan rakyat itu tidak mau ditipu-tipu seperti itu. Rakyat itu tidak mau dihinakan seperti orang tolol begitu. Dan satu lagi yang paling penting lagi, kalau kita, saya udah ngomong dari beberapa orang, kalau kita rakyat membiarkan kecurangan pemilu itu dibiarkan dan kemudian dilantiklah pasangan curang, itu sama dengan kita membiarkan kriminal atau penjahat mengelola negara ini. Kita bisa bayangkan kalau kriminal atau penjahat mengelola negara kita. Jokowi tidak disebut penjahat, baru gelarnya dibilang paling king of service dan pembohong. Negara udah rusak. Kalau penjahat yang memimpin negara ini, apalagi
Jadi itu ya kerasnya rakyat Ya, ini kerasnya menghentikan ini karena Jadi- tidak ingin terjadi kerusakan yang lebih lanjut Lebih dipimpin oleh pemimpin yang rusak. Betul. Sehingga suara yang disampaikan oleh rakyat, baik di Jakarta, di Palembang, di Medan, di Solo, mirip semua esensinya. Makjulkan Jokowi, usut pemilu curang, laksanakan yang namanya hak angket. Ya, hak angket itu yang dilaksanakan di DPR, yang diusulkan oleh koalisi 0103, intinya sebetulnya mau mengusut pemilu curang. Ya mungkin bisa kemunculan Jokowi. Karena nggak percaya kepada pemenang yang dihasilkan dengan cara curang. Kalau istilah saya itu penjahat. Kita bisa bayangkan kalau penjahat kita kasih kepercayaan di bawah negara. Ya, Gitu ya. kan? Ya, Nah, baik. ini kalau nggak terlaksana, perkiraan saya akan membesar. Akan membesar. Jadi karena itu saya minta anggota parlemen, terutama dari koalisi 01 dan 03 yang mengusulkan hak angket ini, laksanakanlah dengan benar. Mudah-mudahan kalau itu berjalan sesuai dengan aturan, rakyat bisa agak tenang sedikit. Tapi kalau nanti main-main, saya perkirakan lebih besar dari hari ini. Iya, iya. Karena rakyat udah muak. Ditipu terus. Iya, iya, iya. Itu kan orang nipu saya itu sama dengan menghina saya, gitu. Merendahkan saya gitu. Iya, iya. Ya ada yang mau. Jadi perkiraan seperti itu. Baik, ditahan dulu, Bang Edi. Saya tahu apa yang akan diutarakan oleh Bang Edi. Tetapi persoalannya adalah keresahan orang-orang ini. Bagaimana nih merajut kelompok-kelompok yang sudah sama perasaan, sama penderitaannya itu. Tapi apa biar saja nanti akan mengkerucut sendiri atau harus seperti apa? Silakan Bang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada Nabi Muhammad serta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia dengan risalah yang dibawanya. Amin. Jadi gini, Om Lim, Mas Mursalin, soal merajut ini semua kerja. Semua kerja karena apalagi Mas Narko ini, waduh, saya tahu nggak berhenti keliling terus. Jangan-jangan nanti suaminya waktu Mas Narko pulang, kami siapa Pak gitu, istrinya nanya gitu. Kebanyakan hilang ya. Keliling terus nggak pulang-pulang. Jadi kita merajut ya. Nah, untuk aksi hari ini itu kemarin saya ikut duduk dengan simpul-simpul gitu kan. Kita memang atur begitu lupa, dan seperti kata Ganda tadi, ini sudah satu organize yang modern dan bagus ya. Dan satu penting yang saya perlu laporkan juga kepada senior ini, mereka kemarin sepakat tidak rusuh dan memang aksi damai gitu ya. Justru sekarang kalau kita lihat, saya khawatir seperti saya berkata dalam podcast saya, yang Ganda mestinya punya peran penting nih. Yang kita khawatir adalah di DPR sendiri. Hak angketnya kita tahu ini istana gerilya. Secara terbuka bisik-bisik kita ketahui mereka mendekati PKB. Ya. Mantan sekjennya udah bicara mendelegitimasi ya. Lalu mereka juga bergerilya ke PKS. Bergerilya langsung kepada Nasdem ketua umumnya. Dan yang kemarin saya dengar, saya sampaikan dalam podcast saya, ada ini kan ya, siraman uang. Siraman uang kepada para anggota dewan yang sekarang duduk dan sudah hampir pasti tidak duduk lagi, tidak terpilih lagi. Jadi bukan ke partai ya, perorangan. Ya pasti partainya juga diamankan, tapi perorangannya diamankan juga, dan angkanya 10 miliar per orang. Gila ya? Saya terkejut, beberapa udah mendengar tapi saya tahan diri. Kemarin saya janjian ketemu teman-teman TNI aktif Mas Narko dari lembaga intelijen, pangkatnya bintang 1, satu lagi kolonel, masih aktif lembaga intelijen. Saya konfirmasi ke mereka, kalian dengar nggak? Kami dengar Bang, tapi kami belum mengkonfirmasi. Mendingan sebelum pensiun dapat 10 miliar. Nah itu maksud saya. Tapi mereka mengaku sudah mendengar, cuma belum terkonfirmasi. Mereka masih cari-cari, gitu kan? Lalu saya tanya, kalau analisa kalian gimana? Masuk akal Bang. Nah, seperti kata beliau bilang, masuk akal sebagai tambahan pensiunan. Pensiun. Nah ini yang mesti diwaspadai. Nggak ngerti arti idealisme apa Sudah ada urusan. Nah, saya juga mau menyampaikan kekhawatiran dari narasumber saya, Ketua Umum Partai Masyumi, Dr. Ahmad Yani. Ya, hari Selasa yang lalu ya kita ngobrol ya, Mas Marco ya. Lalu dia bilang justru yang tidak kalah penting dikhawatirkan waktu sampai pada tahap kesimpulan.
Kesimpulannya harus kita jaga betul, apalagi kalau gosip 10 miliar itu benar, maka walaupun hak angket menggelinding, kesimpulannya bisa dibelokin. Nah ini. Tapi seperti kata beliau tadi, kalau hak angket dihambat atau dibiarkan menggelinding tapi hasilnya seperti keinginan gerombolan belah sana, tugas beliau ini. Tidak. Rakyat nyamuk. Iya, Rakyat maksudnya mengkoordinir rakyat harus ini harus seperti ada apa yang kasih gitu ya. komando. Tidak perlu dikoordinir. Tidak perlu dikoordinir. Nyamuk sendiri dia. Iya, iya. Baik, Bang Saganda. Ya. Rakyat tentu tidak ingin mendengar Ya. apa yang Kalau kesal lagi lagi. tadi ya, walaupun mereka tahu tapi kayaknya nggak kepengen mendengar gitu. Andai kata ternyata itu terjadi pengembasan seperti itu, dan saya mendengar bahwa nampaknya orang PD yang selalu bersama kita bahwa Megawati bertekad kalau sampai gembos kami akan memerintahkan untuk people power. Enak didengarnya kayaknya, teguh kayaknya gitu. Gimana melihatnya, Bang? Ya, pertama gini ya, kan ini satu yang saya sebut tadi perasaan rakyat ya, yang merasa dijolimi, yang mereka pasti ngelawan. Kalau kita bandingkan di tahun 2019, itu kan ini lebih gede lagi, lebih besar lagi. Karena apa? Karena dia kebencian terhadap Jokowi itu sekarang sudah semakin dalam dibandingkan 2019. Jadi ada perasaan kemarahan rakyat itu yang sangat luar biasa. Yang kedua, ini ada rakyat, ada pemimpinnya. Ya kan, pemimpinnya ini yang di 03 dan 01. Saya agak berbeda sedikit dengan Bung Edi tadi. Saya nggak yakin bahwa mereka itu akan menarik diri. Ya, karena buat mereka ini sudah terlalu banyak yang dikorbankan. Beda kalau memang mereka awal-awal dulu, misalkan 6 bulan lalu sebelum pemilu ditawarin, mungkin mereka goyang. Kalau sekarang ini udah terlalu banyak. Pertama, lihat, ya, Megawati itu sudah merasa kayak Jokowi ini maling kundang, meninggalkan dia, berain dia, durhaka, mengecilkan partai di mana partai itu berjasa membesarkan dia. Itu nggak akan mungkin. Dan saya mendapat informasi dari orang sekitar Megawati bahwa Mega tidak akan menarik diri dari rencana untuk melawan Jokowi. Melawan dia apakah pemakjulan atau apa saya nggak tahu, tapi bahwa mereka itu tidak akan berdamai. Dan saya tahu bahwa Megawati, ya kita tahu ya, bahwa Megawati itu melakukan hal yang sama pada siapapun yang dia rasa mengkhianati, seperti SBY dulu. Dirasa dia mengkhianati dia, ya pada tahun 2004 itu, kemudian dia tidak mau berkawan sampai sekarang. Ini nggak mungkin. Ini satu. Yang kedua, kita lihat misalkan Muhaimin. Yang saya lihat sebagai pengamat sosial, saya justru melihat transformasi Muhaimin ini sebagai tokoh militan itu berkembang 6 bulan terakhir. Lebih khusus lagi 3 bulan terakhir. Ya, ketika dia merasa ada betrayal, pengkhianatan terhadap dirinya dari orang-orang yang sokol itu merasa mewakili NU, Nahdlatul Ulama, dalam hal ini struktur NU itu. Bayangkan dia sudah berkali-kali mengatakan bahwa satu-satunya ya yang mewakili Nahdlatul Ulama dalam kontestasi kepemimpinan nasional saat ini adalah saya. Saya cicitnya daripada pendiri NU dan saya dari PMII, ya dibandingin misalkan Saifullah Yusuf itu kan HMI, dia bukan PMI. Kemudian ketua NU sekarang, ya itu juga HMI, bukan PMI. Jadi sejak awal Muhaimin ini dia sudah masuk di dalam kancah kaderisasinya NU, ya di PMI itu. Kemudian berkembang dia PKB sama Gus Dur ketika Gus Saiful misalkan ikut Megawati di dalam PDIP, dia masih terus di NU. Dia terus NU. Kok saya nggak didukung struktur misalkan itu, dia melakukan transformasi ya menjadi semakin militan. Ya, lihat aja pidato-pidato Muhaimin, saya lihat itu di dalam terakhir di JIS, saya lihat pidato dia itu sangat militan. Dan dia melihat kemantapan kiai-kiai lain juga berusaha mendukung dia ya. Fanatik, itu kiai-kiai militan semua yang dukung dia ya, militan. Jadi saya pikir Muhaimin itu apalagi dia percaya diri karena partainya menang, ya, dan dia tahu harusnya cocktail effect itu ya harusnya berbanding dengan partai dia yang menang, kan dia merasa ada juga pengkhianatan. Nah maka saya bilang Muhaimin tidak akan mungkin berubah. Surya Paloh, ya mantan bosnya Mas Edi ini kan di Media Indonesia Group, nggak akan mungkin juga menurut saya. Karena apa? Karena Surya Paloh ini ya dia sudah kehilangan ratusan juta dolar bisnisnya ketika dia mendukung Anies. Ya, kan hancur semua bisnis dia, termasuk Metro TV, setahu saya itu di PHK 50% karyawannya hanya demi ya mereka mendukung Anies. Tiba-tiba masa sekarang mau belok.
Hah? Iya, iya. Tawaran apa yang bisa diberikan? Apakah Jokowi akan memberikan tawaran 10 menteri untuk misalkan Surya Paloh diam? Nggak mungkin. Iya, iya. Karena itu juga Jokowi sama Prabowo kan matahari kembar sekarang. Iya, iya, Siapa iya. yang kuasa kita nggak tahu. Terus siapa? PKS nggak mungkin juga PKS. PKS nggak mungkin juga. Ya saya udah pernah minum kopi di rumahnya Pak Salim Segap Al Jufri, Ketua Dewan Suronya, juga mengatakan bahwa mereka itu tidak akan tidak akan bersekutu dengan Prabowo. Ya memang ini sebelum Pilpres ya, apalagi dicurangin seperti ini. Nah saya pikir ini pasti akan terjadi hak angket, ya Insya Allah terjadi hak angket. Ya. Jadi antara rakyat dan pemimpin ini bersatu. Jadi kalau ada 1, 2, 5 orang pengkhianatan gara-gara mungkin 10 miliar misalnya gitu, itu terlalu kecil. Ya. Teman-teman di kelompok 01, 03 juga bisa bayar 10 miliar itu. Ya. Oh berapa kalau mau ditawari sama kelompok sana? Ya. Ya kan 10 miliar, oke gue kasih 10 miliar Ya. 100 juta. Ini Ada lebihannya. Ada lebihannya. Karena masa jadi saya bilang nggak mungkin. Iya, gitu loh. iya. Jadi saya percaya bahwa ini akan bergulir dan ini akan lebih dahsyat kejadian ini ya. Karena apa? Karena antara rakyat yang marah dan pemimpin yang solid melawan rejim Jokowi ini akan terjadi dalam waktu dekat menurut saya. Ya, jadi Bang Saranda sebagai tokoh pokoknya mendukung ya ini terhadap angket ini harus. Ya iyalah, terjadi. harus lah. Ya, Saya datang saya kemarin. hanya ingin memantapkan Ya bahwa bukan dong. Kalau saya tadi nggak datang, Iya. saya kan nama saya dicantumkan Iya. sebagai orator. Iya. Nah saya datang artinya Iya. kan saya memang maksud saya supaya ini dilihat oleh mereka itu karena untuk menebang ini kan juga beralasan karena ada beberapa anggota yang sudah mulai agak belok-belok. Waduh nggak tahu, saya nggak tahu. Karena Walau menyebut alam. nama ya, Saya nggak pernah itu sudut. seperti itu. Saya nggak pernah Tadi sudut. saya bilang gitu, Nggak pernah ini. itu gosip aja. Ah, Saya sebetulnya nggak tahu. sependapat dengan beliau, Iya. karena ini terlalu mahal untuk digadaikan ya. Iya, iya, Untuk iya. kepentingan saat walaupun yang diganggu-ganggu adalah para anggota dewan yang setelah ini tidak duduk lagi di sana karena nggak kepilih gitu. Tapi saya ingin bantu nanya kepada beliau nih. Gak tahu juga kita. Mas, Ya. ini kan harus jadi. Tadi Ganjar cerita panjang lebar bagaimana Megawati memberikan dukungan penuh. Walaupun sampai hari dari mulutnya belum muncul kan. Kita hanya mendengar dari siapa Debbie namanya? Hasanuddin. Debbie Hasanuddin, Sekjen. Sasto, Ya. Erick Thohir lah. Dari beliau itu belum muncul. Yang kita mungkin berhusnuzonnya, berprasangka baiknya mungkin ada pertimbangan tertentu soal waktu segala macam. Nah, tapi bagi kita civil society yang kita bergerak, kita disconnect sudah dengan 01, 03. Karena kita berjuang bukan untuk siapa yang jadi capresnya, tapi kita menyelamatkan demokrasi kan begitu kan? Nah sekarang pertanyaannya saya pinjam sebentar. Ya kan tidak dipersilakan. Mas, ini barang, insya Allah jadi, angkatnya jadi, ya insya Allah jadi, dan kekhawatiran saya keliru. Cuman, ini kan proses dalam arti normatif ada pasal-pasalnya, begini prosedurnya. Yang kita tahu Jokowi ini nggak normal, Mas. Jokowi ini nggak normal, dan dia nggak peduli apa saja yang penting mencapai. Kebayang nggak tiba-tiba dia kasih perintah kepada kepada si Hasyim Asyari dan kawan-kawan, pokoknya saya nggak mau tahu tanggal 20 Maret umumkan anak saya menang. Ribut. Ya. Gimana? Mas Edi, tadi kalau Pak Ganda cerita dari sisi para anggota parlemen atau bagaimana bermanuvernya partai di parlemen. Sedangkan saya melihatnya dari Masa. kondisi psikologis masa jalan. Yang jelas rakyat saat ini sudah tahu, sangat tahu Jokowi itu manusia yang nggak layak jadi pemimpin, yang dia sudah tunjukkan selama 9 tahun sampai 10 tahun ini memimpin negara ini. Yang saya udah katakan, ini pengkhianat rakyat, pengkhianat demokrasi, dia ini penipu, dia ini manusia tidak punya malu. Dia tidak punya malu. Terakhir ini lebih parah lagi, dia tampilkan kebiadaban dia dalam pelaksanaan pemilu, dia cawe-cawe. Juangan dia, bansos dia lipat gandakan, yang harusnya berjalan untuk sepanjang tahun dihabiskan segala macam di sini. Kemudian dia ngomong polisi, tentara, ASN harus netral, dia kan ngomong kan? Tapi fakta di lapangan saya punya bukti banyak. Dia gunakan aparat desa, dia gunakan polisi bagi-bagi bansos.
Ada juga oknum tentara saya lihat yang main. Jadi rakyat itu sudah tahu. Makanya gerakan hari ini terlihat di beberapa kota. Saya masih berharap apa yang disampaikan oleh Pak Ganda tadi, proses pelaksanaan hak angket ini berjalan, itu bisa meredam atau sedikit menahan kesabaran rakyat. Kalau dia berani seperti yang dibilang Mas Edi tadi, bodoh amat, pokoknya KPU akan diperintahkan, ya siap juga dia harus menanggung di situ. Kalau istilah Pak Harto kemarin, saya ngomong, rumput di bawah itu udah kering banget loh. Dari Soeharto, kering banget. Sedikit ada percikan, bak, katanya, habis. Saya juga berpikir seperti itu. Ya silakan, karena memang gitu suasana hati rakyat. Selama ini masih banyak lah yang dipegang oleh rakyat. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tenang dulu proses yang berjalan. Apakah dengan kemarin 02 sudah pesta kemenangan, itu sebetulnya sudah udah mau meledak itu. Tapi Ada etika, dasar etika. itu gas etika. Saya bilang gini, sabar. Yang punya hak secara hukum mau nyebut menang kalah itu KPU. Biar aja dia mau mengklaim menang kata dia bilang. Biar rakyat masih tekan. Tapi kecurangan tuh udah kasat mata. Jadi kalau nanti Jokowi berani memerintahkan KPU gitu, ya kita lihat aja. Yang mati Jokowi atau rakyat. Saya bentar. Lagi. Mas, ini itu kalau kita balik ke zaman Pak Harto kan negarawan. Iya. Hari itu APRI masih solid sama dia. Iya. Polisi masih solid sama dia, ya kan? Birokrasi masih solid sama dia. Tapi karena beliau negarawan, beliau pilih mundur. Selamatkan Indonesia dari keterjadian. Begitu juga Gus Dur. Banyuwangi itu pasukan berani mati untuk Gus Dur, ya. Tapi mereka Dur karena Gus Dur milih lengser. Yang satu ini kan nggak betul. Nah, analisa saya, bukan saya, dia merasa ditekan oleh TNI Polri. Analisa saya, dia merasa karena dia udah kasus segala macam tuh. Nah, saya mau minta Mas Narko sebagai senior masih nasihat sama adik-adiknya berikut baiknya. Oh, saya menghimbau gitu. Iya dong. Kalian Kalau saya diminta menghimbau, ya saya menghimbau kepada jajaran TNI dan Polri, bersikaplah sebagai aparat negara yang profesional, aparat negara yang profesional. Kalau aparat negara itu politik yang dipegang adalah politik negara, bukan politik yang dijalankan oleh pemerintah. Politik negara itu bagaimana menjaga soliditas negara, menjaga keamanan negara, menjaga stabilitas negara. Itu politik negara. Tapi kalau kemudian politik pemerintah, kepentingan kelompok dia yang dijaga, di backup. Jadi TNI dan Polri jadi pengkhianat rakyat. Jangan seperti itu. Nanti akan dicatat sejarah dan punya dampak yang kita nggak tahu kapan terjadi. Kalau sempat tentara saya katakan keluar dari patronnya sebagai aparat negara. sedikit Bang, Saya minta. tadi menyebut tentang akar rumput tadi ya, Ya. dan itu kan sangat berbahaya. Apakah kenaikan pangkat Prabowo Subianto itu berkaitan dengan menyiapkan adu domba biar bisa melakukan apa saja, atau secara maaf nih kemiliteran menaikkan beliau dalam keadaan sudah tidak aktif gitu, tindakan itu seperti apa? Saya juga nggak ngerti. Nggak ngerti. Aku yang bodoh atau saya gendeng gitu. Karena saya baca ada artikel dari tulisannya TB Hasanuddin dengan dari Bu Koni. Saya kan nggak hafal undang-undang nomor tapi 20, di situ dikatakan bahwa kenaikan pangkat luar biasa atau kehormatan itu hanya diberikan kepada tentara aktif. Satu. Kemudian pemberian tanda jasa, kehormatan segala macam bentuknya bukan kenaikan pangkat. Nah, tapi kok sekarang ada kenaikan pangkat kehormatan yang diberikan oleh presiden kepada Prabowo? Saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti. Tapi kalau baca dua artikel itu berarti ngawur dua-dua. Yang memberi ngawur, yang menerima juga geblek. Persoalannya ini kan di Cilangkap Bang terjadinya. Apa ini ya? Oh iya. Betul. Sekali lagi, Iya. Panglima TNI-nya sama Kepala Staf Angkatan Darat dan Militer Angkatan Darat mungkin lagi tidur, atau nggak tahu hukum, atau ketakutan, atau ada hal lain yang tidak tahu.
Coba kita tanya sosiolog nih. Kita tanya sosiolog nih, ahli sosiologi ya. Soal akar rumput yang kering ini, gimana teorinya? Betul nggak sih itu udah seperti itu dan gampang? Ya, secara teoritik kan saya sudah jelaskan tadi bahwa dalam teori-teori social movement maupun new social movement itu memang syarat-syaratnya tadi itu kan bahwa ada perasaan bersama rakyat itu, kemarahan bersama tadi. Ya kalau misalkan saya kan kebetulan melakukan juga di 2019 hal yang seperti ini. Ya, hanya pemimpinnya waktu itu Prabowo, waktu itu kebetulan saya dukung Prabowo di 2019. Semua dukung Prabowo. Semua ya. Dia kemudian mengkhianati rakyat yang mendukung dia. Ya sehingga tuh jadi prematur. Tapi kalau dia misalkan waktu itu ikut pada gerakan rakyat itu mungkin 2020 udah dia yang presiden, bukan nunggu sampai 2024 atau seterusnya misalkan. Yang kedua, dalam teori ini kan tadi nanya soal teorinya. Yang kedua itu bahwa pemimpinnya itu sekarang lebih mantap, lebih yakin. Karena pemimpin ini kan selain pemimpin partai, kita melihat calonnya juga. Ya, calonnya itu kalau dulu misalkan Prabowo, kita lihat sosoknya itu goyang. Ini sosok yang ada sekarang dari 4 orang ini yang saya lihat, antara Anies, Ganjar, kemudian Mahfud dan Muhaimin, dari setiap berita yang kita lihat di media, ya, mereka nggak goyang gitu loh. Mereka tetap melakukan suatu politik penentangan terhadap kecurangan. Ya, ini syarat-syarat yang penting dalam social movement. Yang ketiga yang menarik sekarang, ketika habis pilpres ini tiba-tiba harga-harga naik, nggak terkendali. Ya, yang ini sebenarnya mereka mungkin nggak duga ketika quote and quote kemungkinan politik bansos kemarin terjadi kan, karena Jokowi sudah mengimpor sekian banyak beras itu. Terakhir dia berjanji akan impor lagi 1,2 juta ton dari Cina dulu kalau nggak salah. Nah itu beras kemana? Ya, apakah beras itu dimainkan terus kemarin untuk menciptakan suara sehingga sekarang beras 18.000, 20.000, rakyat nggak kuat beli ini. Nah jadi keadaan politik, keadaan ekonomi kita dalam waktu pendek ini sangat luar biasa sehingga kondisi chaos ke depan itu menurut saya jaraknya nggak terlalu jauh dari hari ini gitu. Ini yang bahaya memang. Jadi kalau Bung Edi tadi itu pasti bakal terjadi ya? Bakal terjadi kalau kecuali memang satu, perasaan publik tadi ditenangkan. Ya, satu, bahwa mereka mengakui ada kecurangan. Iya kan? Mereka ini siapa? Tentunya negara. Siapa negara ini? Ada kepala negaranya. Negara. Pemerintah. Tunggu dulu, Pak. Tunggu dulu. Ini kan karena ada KPU-nya di situ. Ya kan, KPU itu kan di bawah negara. Ya kan, Bawaslu di bawah negara, bukan di bawah Jokowi. Tapi ketika Jokowi kepala negara, ya dia itu menggelontorkan anggaran, menggelontorkan kebijakan dan lain-lain, itu mencakup. Jadi kepala negara ini memainkan peran, ya, termasuk tadi soal TNI. Ya, menurut saya misalkan dia 2 kali sebenarnya Jokowi memainkan menurut saya. Pertama ketika mengumumkan dia boleh ikut kampanye. Itu backgroundnya Panglima TNI, ya, Menteri Pertahanan, dan itu di Halim kalau nggak salah. Ya kan, yang kedua juga kemarin secara simbolik politik itu menunjukkan dia ingin mengasih tahu rakyat, tentara itu dukung Prabowo loh sekarang, hati-hati loh. Itu kan simbolisasi. Dalam ilmu sosiologi ada namanya teori-teori simbolisme, menteror rakyat ya. Terserah apa maksudnya, ini menunjukkan dalam politik itu tentara nge-backup Prabowo, lu jangan macam-macam gitu. Nah tapi ini kan nggak fair karena pemilu belum selesai. Ya jangan melakukan politik itu. Kalau misalkan mau dikasih kenaikan pangkat, ya kalau memang undang-undangnya bisa naikin aja 2 tahun lalu. Ya kan, kenapa harus sekarang? Dan kenapa Prabowo maunya sekarang? Karena Prabowo kalau dia betul menang, dia nggak perlu jenderal. Karena dia sudah panglima tertinggi. Ya kan, dia ngapain? Ini kan ada misteri. Kalau menurut Bang Rocky, mungkin itu nyokok termasuk. Ya, bisa jadi itu sogokan Jokowi, yang karena Prabowo kan nggak mungkin melakukan dirinya ketika dia panglima kan. Tapi panglima tuh nggak perlu, yang namanya Gaddafi itu cuma kolonel. Ya kan, nggak perlu dong orang pangkatnya jenderal untuk jadi pemimpin sebuah negara. Nah, jadi kembali ke pertanyaan Pak Edi Mulyadi tadi, Bang Edi tadi, ya itu menurut saya secara teoretik ini dekat. Tapi bagaimana penyelesaiannya? Ini harus lebih hati-hati daripada 2019. Kalau 2019 itu ada Ibu Mega yang berperan bagus di sebelah Jokowi, kemudian dia mengundang makan Prabowo, masak nasi goreng, karena itu kan politik sipil tuh, nggak bisa politik militer gitu kan, mesti diplomasi namanya kan, diplomasi, kemudian ada pencairan, cairlah itu. Sekarang ini kereta Lebak Bulus juga. Kereta Lebak Bulus, ini sekarang lebih rumit buat Jokowi karena siapa yang mewakili dia sekarang? Dia sendiri udah, semua orang mungkin udah
udah nggak percaya sama dia. Siapa yang mewakili dia? Bu Mega nggak mungkin mewakili dia lagi untuk kepentingan dia. Prabowo sebagai pengantin nggak mungkin mewakili dia. Mungkin ini agak ada stuck ini. Ini yang bahaya ke depan. Baik, closing dari Bang Edi. Saya ingin menyambung Mas Narko yang saya minta kasih nasihat buat junior. Nah, saya merasa bahwa Jokowi kepedean. Di samping tadi ketidaknormalan dia, ya kan? Dia masih merasa di backup pertama TNI Polri. Tapi se-backup-backupnya TNI Polri, se-backup-backupnya. Kalau pinjam istilah beliau segendeng-gendengnya mereka, saya hakul yakin mereka nggak bakal tumpahkan peluru ke saya. Betul ya Bang? Saya yakin pasti nggak. Ya itu nggak mungkin ada. Walaupun pada waktu Kalau- nanti waktu iya. kita misal rame-rame menggrup DPR jutaan gitu, mereka pajang pansor, pajang meriam segala macam itu cuman Orang-orang sarah Iya, iya. Kita Atau bahkan kalau bisa menghadirkan jutaan itu malah kemudian justru bisa melihat berbalik gitu ya, berbalik gitu minimal ya. tutup mata lah. Jadi, Iya, iya, jadi saya mau ingetin aja bahwa puncak kesombongan kekuasaan akan seperti beliau bilang tadi akan menjadi semakin mempercepat kejatuhannya. Itu aja saya Iya. bilangnya. Baik, Ya. Amin. kita berdoa semoga semangat rakyat Amin, dalam amin, mengontrol amin. ini terus, Amin. jangan sampai berhenti sampai Amin, amin. terjadinya gerakan Jadi saya mau bilang lagi Amin, sama ya Rabbal rakyat, alamin. karena TNI Polri segeblek-gebleknya, dan saya rasa mereka nggak geblek ya, Iya. nggak bakal nembakin rakyat. Kalian, kita, rakyat jangan takut. Iya, iya. Nah, Ya dia akan disumpahin oleh anak dia dan keluarganya. Ya, saya berdoa rakyat harus meyakini bahwa apa yang dilakukan ini merupakan suatu langkah jihad kalau dalam misalnya. Amin. Artinya dia mengorbankan dengan harta dan jiwa dan pahala yang besar dibanding orang-orang yang dia berdoa hanya tidur di rumah, ya. Tentu memang yang sulit inilah yang diperlukan untuk menjaga sampai keberhasilan menyelamatkan negeri kita. Amin ya Bang ya. Baik. Amin. Racikan Berita